Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Alfauzi dan teman saya Jordiansah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dari tugas besar 1.1 sampai dengan tugas besar 1.4. Next. Baik, untuk tugas besar 1.1 yaitu tentang menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin utama dan yang pentingnya saja, yaitu ada pengertian, tujuan, langkah-langkah, contoh, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional adalah upaya seseorang atau individu untuk mengeksplorasi, mengasah, dan memaksimalkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang ada dalam diri seseorang yang mencakup lingkungan pekerjaan maupun lingkungan karir. Yang kedua adalah tujuan menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Tujuan menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional adalah untuk membuat kita mampu menyesuaikan diri mengikuti perkembangan di lingkungan kerja. Beberapa tujuan menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional antara lain: yang pertama, memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri. Yang kedua yaitu mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas diri dalam bekerja. Yang keempat, membantu kita untuk menghadapi perubahan dalam dunia kerja yang cepat terjadi. Dan yang terakhir adalah membantu kita menjadi individu yang profesional dalam bekerja. Yang ketiga adalah langkah-langkah menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional, yaitu yang pertama, mengenali diri sendiri. Cara menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional dimulai dengan mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri penting agar dapat memiliki penilaian atas apa yang menjadi keterampilan dan kinerja seseorang. Selain itu, juga bisa mengetahui tantangan dan hambatan apa yang sebenarnya yang dihadapi demi menunjang pekerjaan. Misal, ternyata seseorang memiliki kelemahan dalam manajemen waktu. Itu artinya individu itu harus memulai belajar untuk mengatur skala prioritas. Yang kedua adalah pembelajaran terus-menerus. Selalu berusaha untuk belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Ini bisa melalui kursus, pelatihan, membaca, atau berpartisipasi dalam proyek-proyek yang menantang. Yang ketiga adalah tidak takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari resiko pengembangan diri, karena diri kita sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut untuk gagal bila seseorang ingin mengembangkan potensi diri. Ketika seseorang menemukan hambatan, jangan menyerah, lakukanlah motivasi diri dengan mengingat lagi apa tujuan yang ingin dicapai demi karir di masa depan. Yang keempat adalah berpartisipasi dalam proyek-proyek penting. Ambil bagian dalam proyek-proyek yang relevan dan penting untuk membangun dan menggali potensi diri secara profesional. Dan ini dapat membantu untuk membangun portofolio yang kuat. Yang terakhir adalah evaluasi dan koreksi. Secara berkala, tinjau kemajuan dan siap untuk mengoreksi jika ada yang salah dan perlu untuk dibenarkan, dan selalu menyesuaikan dengan tujuan awal dan strategi. Yang keempat adalah contoh menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Yang pertama yaitu mengambil kursus atau workshop. Mengambil kursus atau workshop adalah contoh dari menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional yang bisa dilakukan. Saat ini tidak susah untuk menemukan kursus atau workshop. Ada berbagai platform
yang menyediakan biayanya juga lebih terjangkau. Dengan mengambil kursus, seseorang bisa update skill dan mengetahui keterampilan lain apa yang masih bisa diasah yang dapat menunjang pekerjaan seseorang. Kursus juga melatih kemampuan dalam berkomunikasi di depan banyak orang. Yang kedua adalah bergabung dengan komunitas. Komunitas sangat menguntungkan, bisa melakukan kegiatan positif, juga bisa membangun relasi dengan orang-orang yang ada dan belajar hal-hal baru dari mereka. Bergabung di komunitas juga contoh pengembangan diri yang pas jika seseorang selama ini adalah seseorang yang pemalu, sulit berinteraksi di lingkungan sosial. Di komunitas, seseorang akan bertemu banyak orang yang latar belakangnya berbeda namun punya satu misi yang sama dengan kita. Yang ketiga adalah mencoba mencari tantangan. Contoh pengembangan diri lainnya adalah dengan mencari tantangan. Caranya adalah jangan berpuas diri, tantang diri untuk bergerak lebih jauh dari hari ini. Buatlah target untuk menempa diri. Hal ini akan membuat seseorang tertantang untuk melakukan segala hal. Tapi pastikan target tersebut realistis dan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri seseorang. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan interpersonal. Ini berkaitan dengan kemampuan yang ada dalam diri seseorang. Ada banyak kemampuan diri yang bisa diasah dan dipertajam, misalkan kepemimpinan, problem solving, juga pengetahuan tentang karir yang digeluti. Kesadaran diri juga penting ditingkatkan. Ini artinya seseorang harus tahu dan pandai menilai kebutuhan dan masalah yang muncul. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan akhir dari menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional adalah bahwa proses ini merupakan investasi berharga dalam diri kita. Dengan berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan, kita dapat meningkatkan peluang karir, mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam pekerjaan, dan mencapai potensi tertinggi sebagai profesional. Selain itu, terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bekerja atau membantu Anda tetap relevan dan sukses dalam karir. Jadi penting untuk selalu berusaha untuk mengembangkan diri secara profesional sepanjang karir. Berpikir positif dalam berkomunikasi. Apa itu berpikir positif dalam berkomunikasi? Berpikir positif dalam berkomunikasi penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan efektif dengan orang lain. Ini melibatkan melihat situasi dari sudut pandang yang optimis, mendengarkan dengan empati, dan menghindari penilaian atau asumsi negatif terhadap orang lain. Berpikir positif juga dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara konstruktif dan membangun kerjasama yang baik dalam komunikasi. Yang kedua, tujuan berpikir positif dalam berkomunikasi. Tujuan berpikir positif dalam berkomunikasi adalah untuk menciptakan interaksi yang lebih sehat, membangun hubungan yang baik, dan mencapai pemahaman yang lebih baik antara individu. Berpikir positif membantu mengurangi konflik, meningkatkan kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung solusi yang lebih baik dalam berbagai situasi komunikasi. Selain itu, berpikir positif juga dapat meningkatkan perasaan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hubungan sosial. Yang ketiga, contoh berpikir positif dalam berkomunikasi. Banyak contoh untuk berpikir positif dalam berkomunikasi. Di antaranya adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, menghormati lawan bicara. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian dan jangan mengganggu pembicara. Yang keempat, menyampaikan pesan dengan jelas, terstruktur agar mudah dipahami lawan bicara. Yang kelima, mencari solusi daripada menyalahkan dan mengkritik. Yang keenam, memahami bahwa setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda. Yang ketujuh, mencari kesempatan untuk memahami pandangan orang lain sebelum menanggapi. Yang kedelapan, menggunakan bahasa tubuh yang positif seperti senyum dan kontak mata. Yang kesembilan, menghindari berpikir negatif terlebih dahulu dan memberikan kesempatan pada dialog yang positif. Yang kesepuluh, menunjukkan empati dan pengertian terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. 4. Manfaat berpikir positif dalam berkomunikasi. Yang pertama, meningkatkan hubungan. Berpikir positif membantu menjaga suasana hati yang baik dalam berkomunikasi, yang dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, mengurangi konflik. Sikap positif membantu mengurangi potensi konflik dalam percakapan, karena
Anda lebih cenderung mencari solusi daripada menyalahkan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Orang cenderung lebih percaya kepada mereka yang berpikir positif karena mereka cenderung lebih terbuka, jujur, dan dapat diandalkan. Yang keempat, menyampaikan pesan lebih baik. Dengan berpikir positif, kita dapat menyampaikan pesan Anda dengan cara lebih jelas, tulus, dan meyakinkan. Yang kelima, mengurangi stres. Berpikir positif dapat mengurangi tingkat stres dalam komunikasi, karena seorang lebih fokus pada solusi daripada masalah, dan masih banyak lainnya. Yang kelima, kesimpulan akhir berpikir positif dalam berkomunikasi. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa berpikir positif dalam berkomunikasi memiliki banyak manfaat. Ini dapat meningkatkan hubungan interpersonal, mengurangi konflik, dan membantu menciptakan lingkungan komunikasi yang sehat dan produktif. Dengan berpikir positif, Anda lebih cenderung mendengarkan dengan baik, memahami sudut pandang orang lain, dan menjalin hubungan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi dan profesional. Selanjutnya adalah kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Pengertiannya yaitu kepemimpinan yang berdisiplin waktu berkaitan dengan kemampuan seseorang pemimpin untuk mengatur dan memanfaatkan waktu secara efisien dan efektif dalam konteks manajemen staf. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu dapat membantu memotivasi staf dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada produktivitas dan hasil kerja tim. Yang kedua adalah tujuan. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu dapat memiliki dampak positif pada pengaruh seseorang pemimpin terhadap stafnya. Tujuan kepemimpinan yang berfokus pada disiplin waktu melibatkan efisiensi, produktivitas, dan organisasi yang lebih baik, dan beberapa hal yang berhubungan dengan pengaruh terhadap staf, seperti memberi contoh yang baik, pengelolaan tugas yang lebih baik, peningkatan produktivitas, penghormatan terhadap privasi pribadi, peningkatan kepuasan kerja, dan pengaruh pemimpin terhadap staf tidak tidak hanya tergantung pada disiplin waktu, tetapi juga pada berbagai faktor lain seperti komunikasi, dukungan, dan kepemimpinan yang adil. Namun disiplin waktu yang baik dapat menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih efisien dan positif. Yang ketiga adalah contoh-contoh. Yang pertama yaitu menetapkan contoh. Seseorang pemimpin yang disiplin waktu akan menjadi teladan bagi stafnya dengan menghormati jadwal dan tenggat waktu. Ini dapat memotivasi staf untuk mengikuti pola waktu yang sama. Yang kedua adalah perencanaan yang baik. Pemimpin yang berdisiplin waktu akan merencanakan tugas dan proyek yang baik, mengidentifikasi prioritas, dan mengatur jadwal yang realistis untuk stafnya. Pengelolaan pertemuan yang efisien. Seseorang pemimpin yang berdisiplin waktu akan memastikan bahwa pertemuan dijalankan dengan efisien, dengan agenda yang jelas dan waktu yang dihormati, sehingga staf tidak terbuang waktu. Yang keempat adalah delegasi yang cerdas. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu juga melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi tugas mana yang sebaiknya didelegasikan kepada staf agar pemimpin dapat fokus pada tugas-tugas yang paling penting. Yang kelima adalah mendukung produktivitas. Dengan mengelola waktu dengan baik, seorang pemimpin dapat membantu stafnya agar lebih produktivitas, mengurangi tekanan kerja, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat adalah manfaatnya. Yang pertama yaitu pengembangan profesional, yang kedua peningkatan produktivitas, yang ketiga peningkatan kepercayaan, yang keempat pemberian peran dan tugas yang jelas, yang kelima meminimalkan stres. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan akhir untuk kepemimpinan yang berdisiplin waktu dalam hubungannya dengan mempengaruhi staf adalah bahwa kepemimpinan yang menunjukkan disiplin waktu dapat memberikan dampak positif pada staf dan organisasi secara keseluruhan. Kepemimpinan yang berdisiplin waktu juga dapat membantu menciptakan rasa keteraturan dan fokus dalam tim, yang dapat mengurangi stres, meningkatkan motivasi. Jadi, disiplin waktu dalam kepemimpinan adalah aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sukses dan mempengaruhi positif kepada staf. Kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Yang pertama,
Pengertian kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Kearifan lokal mengacu pada pengetahuan, nilai-nilai, tradisi, dan budaya yang ada di suatu masyarakat atau daerah tertentu. Identitas kultural. Kearifan lokal mencerminkan identitas kultural suatu bangsa atau daerah. Ini dapat membentuk karakter individu dan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kedekatan sosial. Kearifan lokal juga mendorong interaksi sosial yang lebih dekat dalam masyarakat. Ini dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam, yang merupakan aspek penting dari karakter bangsa. Dengan memahami dan mempertahankan kearifan lokal, sebuah bangsa dapat memperkokoh karakternya dengan merawat akar budaya dan nilai-nilai yang telah ada selama berabad-abad. Yang kedua, tujuan kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Salah satu tujuan dari kearifan lokal adalah untuk memperkokoh karakter bangsa. Ini dilakukan dengan mempromosikan dan mempertahankan nilai-nilai, tradisi, dan budaya lokal yang telah ada dalam masyarakat selama berabad-abad. Melalui pemahaman dan penghargaan terhadap kearifan lokal, individu dapat mengembangkan rasa identitas dan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, yang pada gilirannya dapat menguatkan karakter dan kesatuan bangsa. Dengan melestarikan kearifan lokal, kita juga dapat mempromosikan keragaman budaya dalam masyarakat yang dapat membentuk karakter bangsa yang inklusif dan toleran. Yang ketiga, manfaat kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Kearifan lokal memiliki manfaat penting dalam memperkokoh persatuan bangsa karena ini membantu individu merasa terhubung dengan akar budaya mereka, yang pada gilirannya memperkuat identitas kultural mereka sebagai bagian dari bangsa. Kearifan lokal memperkaya keanekaragaman ini dengan memberikan kontribusi yang beragam dalam bentuk bahasa, seni, makanan, dan lainnya. Hal ini memperkaya pengalaman hidup bersama dalam negara. Dengan mempertahankan pengetahuan ini, kita dapat menjaga keberlanjutan lingkungan alam yang merupakan warisan bersama. Ini pentingnya untuk membangun persatuan dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Dukungan terhadap sektor-sektor ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Dengan memahami, menghormati, dan merawat kearifan lokal, kita dapat memperkuat persatuan dalam keragaman yang merupakan salah satu kekayaan utama Indonesia. 4. Contoh-contoh kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Banyak contoh-contoh kearifan lokal dapat memperkokoh karakter bangsa, seperti yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya mengajarkan nilai-nilai solidaritas, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama. Setiap daerah memiliki tradisi, upacara, dan perayaan khas yang melestarikan budaya dan identitas lokal. Ini mencerminkan nilai-nilai seperti kesantunan, hormat kepada orang lain, dan menerima keanekaragaman dan perbedaan. Kearifan lokal ini membantu memperkuat karakter bangsa moral yang penting bagi perkembangan masyarakat. Yang kelima, kesimpulan akhir kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Dapat disimpulkan secara garis besar bahwa kearifan lokal dapat memperkokoh karakter bangsa dengan mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai, tradisi, dan budaya lokal yang telah ada dalam masyarakat. Hal ini dapat mengidentifikasi identitas dan nilai-nilai bersama yang mengikat suatu komunitas serta memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara anggota masyarakat. Kearifan lokal juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk inovasi dan perkembangan yang sesuai dengan konteks budaya dan lingkungan yang ada pada gilirannya dapat memperkuat karakter bangsa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.